Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan, mempelajari sebuah sabda Rasulullah SAW yang singkat namun padat isinya. Sebuah hadis yang harus betul-betul kita pahami isinya, sekaligus kita amalkan. Itulah hadis yang masyhur sebagai temanya tadi, agama adalah nasihat. Hadisnya insya Allah semuanya sering mendengarkannya, bahkan mungkin sudah menghafalkannya. Rasul SAW mengatakan dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Kemudian kata para sahabat Rasulullah SAW, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam menjelaskan hadis ini, kita hanya sekedar menukil dari penjelasan Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir, penulis kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau ketika mentafsirkan surat At-Taubah ayat ke-91, yang di situ ada kata-kata nasahu lillahi wa rasuli, beliau menjelaskan hadis tadi, maknanya.
Banyak sebetulnya syarah para ulama tentang hadis tadi, karena hadis tadi ada dalam syarah atau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah semua antum tahu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nanti dicari di situ ada hadis Ad-Dinu An-Nasihah. Ya, dan banyak syarah para ulama. Kita ambil yang dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Karena menyesuaikan dengan waktu juga. Ada juga yang panjang lebar syarahnya. Ya. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, qalal ulama, para ulama menjelaskan apa makna nasihat untuk Allah. Atau sebelumnya, apa makna ad-dinun nasihah? Agama adalah nasihat. Kata para ulama, arti ad-dinun nasihah bahwasanya agama itu tiangnya adalah nasihat. Qawamuddin an-nasihah, menunjukkan pentingnya nasihat ini. Seperti bangunan tidak akan bisa berdiri tanpa tiang. Sebagaimana juga kata Rasul, al-hajju arafah, haji itu arafah. Apakah haji cukup wukuf di arafah saja? Tidak. Tapi ini menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah, merupakan rukun haji. Yang enggak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Sama dengan sabda Rasul di sini, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Ini menunjukkan pentingnya makna nasihat yang terkandung dalam sabda Rasul ini. Yang pertama, nasihat untuk Allah. Pastinya Allah enggak butuh nasihat makhluk. Sebagaimana dalam hadis, jagalah Allah. Allah nggak butuh penjagaan kita. Intang surallah yang surkum, jika akan menolong Allah, Allah akan menolongkan. Allah nggak butuh pertolongan kita. Tapi makna hadis tadi, ayat tadi sesuai dengan pemahaman para ulama. Tadi kita sudah sampaikan pada kajian subuh tempat lain penjelasan tentang hadis, jagalah Allah, Allah menjagamu. Arti menjaga Allah, menjaga syariat Allah, agama Allah, dengan kita mempelajarinya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini makna menjaga Allah, menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Demikian pula di sini ada makna nasihat untuk Allah. Yang pertama, kita buat seperti poin-poin ya. Poin pertama, makna nasihat untuk Allah yaitu ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Mengikhlaskan keyakinan tentang keesaan Allah. Ini jelas sama dengan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu ahad, esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya. Dan pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan suatu yang baru dalam kamus para ulama, kecuali bagi yang ngelama, beda lagi. Kalau bagi ulama tidak ada yang mengingkarinya ya. Sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah sudah ada pembagian seperti itu. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Ini tauhid apa namanya? Tauhid apa? Asma wa sifat. Kemudian kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Ini Imam Abu Hanifah secara tidak langsung sudah membagi tauhid menjadi apa? 3. Demikian pula Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari
dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ini jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh dari zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi dikit-dikit dituduh apa? Wahabi yang ngarang. Ya. Apakah Abu Hanifah Wahabi? Ya, sekali lagi inilah yang harus kita pahami. Agama adalah nasihat, diantaranya untuk Allah, maknanya diantaranya mengikhlaskan keyakinan hanya kepada Allah tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama serta sifatnya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Ya. Ini pentingnya at-tauhid. Rasul dahulukan kata-kata an-nasihah lillah. Ya, karena tauhid yang paling utama dan yang pertama. Bahkan kata para ulama, ayat dalam Al-Quran yang bentuknya perintah itu tidak lain kecuali perintah untuk bertauhid. Ya. Kalau mungkin yang bisa bahasa Arab, coba cari dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah awal-awal itu, adakah ayat yang bentuknya fi'il amr, kata perintah, selain tauhid terlebih dahulu? Ya. Ada yang bisa jawab? Ada enggak ayat aqimus shalah di awal-awal Al-Baqarah? Tidak ada. Yang ada, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah. Perintah untuk apa? Bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata. Demikian pula larangan pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Ini menunjukkan kesyirikan, kedzaliman yang sangat besar, kemungkaran yang paling mungkar. Bahkan Allah menjadikan ayat pertama yang bentuknya larangan berbuat syirik. Coba nanti dilihat ayat 20-an dari surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ini larangan Allah pertama kali dalam Al-Quran. Larangan untuk apa? Larangan dari berbuat kesyirikan. Ini yang harus kita jadikan sebagai patokan. Yang paling utama dan pertama untuk dilakukan, dilaksanakan, diamalkan adalah at-tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang paling utama dan pertama untuk ditinggalkan, kesyirikan. Makanya dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada apa? Tauhid yang paling utama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Seruan mereka an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau poin yang kedua dari kandungan makna nasihat untuk Allah, wa wasfuhu bisifatil uluhiyati. Ya. Ini perinciannya. Dan mensifati Allah dengan sifat-sifat al-uluhiyah. Jadi istilah uluhiyah, rububiyah ini sudah dikenal oleh para ulama. Di antara oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian poin yang ketiga, kalau uluhiyah sudah kita sampaikan tadi. Wa tanzihuhu anin naqais. Dan mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan.
Ini masih ada kaitan juga dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak tentang sifat-sifatnya. Maka kewajiban kita menetapkan apa adanya. Allah berfirman misalnya radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya sifat ridho. Demikian pula Allah punya sifat ghadab, murka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya sifat kemurkaan, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kaidah Ahlus sunnah mengatakan wajib kita menetapkan semua sifat-sifat Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasul dalam hadis yang sahih, namun tanpa menyamakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya. Dan kalau kita tanya kepada antum, ada berapa sifat Allah? 7 atau 20? Hah? Ada berapa sifat Allah? Nah, nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah saja. Ya, sebagaimana namanya. Sebagaimana dalam hadis Rasul pernah berdoa ataupun berkata, bersabda, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada hambamu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Kata para ulama, nama-nama Allah ada yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Kalau sudah disimpan dalam ilmu ghaib Allah, apakah ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu nama Allah. Dan kaidah Ahlus Sunnah mengatakan setiap nama Allah mengandung sifat. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahmah. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Demikian seterusnya. Setiap nama pasti ada mengandung sifat. Berarti kalau nama Allah tidak ada yang tahu jumlahnya, berarti juga sama dengan sifatnya. Nggak ada yang tahu berapanya kecuali Allah. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati menetapkan semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang as-sahih. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy misalnya. Ahlus Sunnah meyakini Allah tinggi di atas arsy sesuai dengan kebesarannya, nggak sama dengan makhluk. Ya, Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar mengatakan, kullu sifati khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Yara la karuyatina, Allah melihat namun nggak sama dengan penglihatan kita. Ya'lam la ka ilmina, Allah tahu nggak sama dengan pengetahuan kita. Allah yakdir la ka kudratina, Allah berkuasa namun nggak sama dengan kekuasaan kita. Demikian seterusnya. Persamaan dalam kata-kata nggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ya. Kita di sini pakai istilahnya kopiah. Namun namanya kopiah banyak macamnya, banyak yang nggak sama. Ya. Ini urusan makhluk. Ya. Lebih dari itu, antara binatang misalnya, kepala gajah apakah sama dengan kepala semut? Hah? Antara makhluk saja
persamaan dalam kata kepala dan kepala, namun berbeda hakikatnya. Ini antara makhluk, apalagi antara khalik dengan makhluk, min babi aula, lebih utama lagi. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Wa tanzihu anin naqais, dan Allah wajib disucikan dari hal-hal yang bersifat kurang. Contoh, tidak boleh misalnya sampai suudzon kepada Allah, mengatakan Allah zalim, naudzubillahi min dzalik. Ya. Atau mungkin kita sebutkan kapan lalu ada salah satu orang yang mengatakan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an itu sama dengan mencela-menceli. Ini kata para ulama sama dengan mengatakan Allah mencela-menceli. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kufur. Ucapan yang melecehkan Allah. Ahlus sunnah mensucikan Allah, bukan malah apa? Memperolok Allah Subhanahu wa taala atau memperolok kalam Allah dengan istilah yang kurang ajar tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, seorang muslim yang sejati atau muslimah wajib menasehati Allah dalam artian mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang ataupun yang tercela atau yang merupakan aib. Ya. Makanya antum setelah selesai sholat, setelah membaca istighfar, membaca zikir apa? Allahumma antas salam. Antum harus pahami apa arti assalam. Kata para ulama, di antara arti assalam alladzi yaslam minal aibi wan naqs. Allah namanya assalam. Di antara maknanya dia yang selamat dari segala kekurangan dan segala aib. Semua sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangannya. Kewajiban kita mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan tersebut, menjauhkan dari hal-hal yang termasuk aib yang tercela. Dalam Al-Quran Allah juga sebutkan hal-hal seperti ini. Contoh, ketika ada orang-orang musyrikin menuduh Allah punya anak, maka Allah katakan lam yalid walam yulad. Ya. Ketika orang Yahudi menuduh Allah itu letih setelah menciptakan langit dan bumi, Allah bantah, wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa keletihan. Ya. Ini mensucikan Allah dari an-naqais. Bahkan dalam zikir kita, ketika kita mengucapkan at-tasbih subhanallah, apa artinya subhanallah? Unazzihullah, aku mensucikan Allah dari segala hal yang bersifat tadi kekurangan ataupun aib atau yang tercela. Itu kita membaca zikir selayaknya kita pahami. Jangan kita mengucapkan zikir tersebut namun kita nggak paham sampai akhirnya bertentangan antara ucapan zikir kita dengan perbuatan kita. Bertasbih namun mencela Allah, naudzubillahi min dzalik. Kontradiksi. Ya. Kalau kita mengucapkan subhanallah berarti kita wajib mensucikan Allah. Karena makna tasbih itu artinya mensucikan Allah. Makanya dalam surat As-Saffat nanti antum lihat bagaimana Allah mensifati para anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan. Wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul. Kenapa Allah mengatakan keselamatan atas para rasul? Karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah. Mereka mensucikan Allah, makanya Allah puji mereka. Kewajiban kita mengikuti jejak para nabi, para rasul, mensucikan Allah dari segala kekurangan ataupun aib.
Kemudian poin yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, waraghba fi mahabihi. Istilahnya mengejar kecintaan Allah. Makna nasihat kepada Allah untuk Allah diantaranya mengejar kecintaan Allah. Karena kalau sudah Allah cinta kepada kita, maka luar biasa akan diraih kebahagiaan fi dunya wal akhirah, keselamatan fi dunya wal akhirah. Namun bagaimana caranya menggapai kecintaan Allah? Allah tunjukkan dalam surat Ali Imran ayat 30, nanti dilihat. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, atau jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul. Pasti yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ini cara menggapai kecintaan Allah dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hanya sekedar propaganda di lisan, cinta-cinta dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, namun tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan yang dusta. Kalau orang itu mengaku cinta kepada Allah, harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Ini kata Allah sendiri, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga dalam hadis Al-Qudsi tentang wali Allah dalam Sahih Bukhari, hadisul wali rawahul Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Ini ciri wali Allah. Dalam hadis ini harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu, waliku tersebut, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang mustahab, yang sunnah. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan wali Allah ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan juga yang mustahab. Dan yang kedua tingkatannya yang mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Dua-duanya termasuk wali Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai wali-walinya. Namun tadi syarat wali Allah melaksanakan yang wajib, ini minimal. Kalau mau lebih dari itu, menambah dengan yang mustahab. Maka pahalanya apa? Allah cinta kepadanya. Kalau sudah Allah cintai, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan meluruskan pendengarannya, wa basara alladhi yubsiru bihi, dan aku akan meluruskan pandangannya, dan seterusnya. Ini sekali lagi cara menggapai kecintaan Allah dengan iman, dengan tauhid, dengan ittiba'us sunnah, dan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, tentunya tadi dengan ikhlas,
dan ittiba'us sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ayat ini kata para ulama dinamakan ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian untuk orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ya, kalau sekedar mengaku saja, jangankan orang muslim, orang kafir saja mengaku cinta kepada Allah. Ya. Mereka mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Namun Allah katakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian. Ya. Maka seorang muslim yang sejati, muslim yang sejati, kalau mengaku cinta kepada Allah, konsekuensinya tadi ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, masalah dakwah, muamalah dan seterusnya. Maka Allah akan menepati janjinya, yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Kemudian yang berikutnya di antara makna nasihat untuk Allah, wal bu'du min masakhatihi. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin terakhir ini berkaitan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya butuh al-ilmu dan ilmu. Mana yang bisa meraih kecintaan Allah dan mana yang bisa menjauhkan dari kemurkaan Allah. Butuh ilmu. Ya. Yang paling harus dijauhi syirik kepada Allah. Kemudian kebid'ahan, kemudian kemaksiatan, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya. Ini sekali lagi wal bu'du an masakhatihi. Ya, kita cukupkan pembahasan an-nasiha lillah. Sekarang pindah kepada makna an-nasiha li rasulihi. Nasihat untuk Rasulnya maknanya yang pertama at-tasdiq binubuwatihi, membenarkan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya. Jangan seperti orang musyrikin jahiliyah mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus meyakini beliau nabi yang terakhir. Kalau sekedar mengakui Nabi Muhammad, iya seorang nabi, tapi masih mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka orang itu kafir. Ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kafir, karena dia mendustakan firman Allah. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan bukanlah nabi itu salah seorang dari bapak kalian, namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jelas-jelas Allah mengatakan wa khataman nabiyyin. Ya. Dan tafsir semua ulama tafsir dari kalangan kaum muslimin, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ini beda dengan tafsirnya kelompok Ahmadiyah, mengatakan khatamun nabiyyin itu perhiasan para nabi. Ini takwilnya mereka. Ya, untuk apa? Melegalkan nabi palsunya mereka. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Ini sekali lagi, kalau seorang muslim muslimah wajib meyakini Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam yang akan turun pada akhir zaman,
Beliau hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak ngarang-ngarang ajaran baru. Bahkan Rasul SAW ketika melihat Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, beliau mengatakan, laukana Musa hayyan lama wasi'au illa ittiba'i. Seandainya Nabi Musa masih hidup, harus mengikuti diriku. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi, demikian pula ajaran beliau sebagai ajaran penutup semua para nabi, semuanya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang kedua, wa iltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, melaksanakan atau mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nadhartu fil mushaf fawajadtu anna ta'atar rasul fi 33 maudhi'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku meneliti mushaf Al-Quran, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang memerintahkan mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sedikit kita perinci, kalau dibagi lagi secara umum ada 3 redaksi ayat-ayat tersebut. Jadi dari 33 ayat yang memerintahkan wajib taat kepada Rasul, itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 redaksi. Yang pertama redaksinya bentuknya langsung perintah, kalau bahasa Arabnya fi'il amr, ya, ataupun anjuran. Seperti dalam ayat An-Nisa ayat 59. Siapa yang hafal? Nah, An-Nisa 59 sering dibawakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini bentuknya langsung fi'il amr, kata perintah. Atiur rasul, ya, jelas sudah. Demikian pula yang bentuknya anjuran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bentuknya bukan kata perintah, tapi anjuran. Namun maknanya sama, intinya sama, memerintahkan kita untuk mengikuti, mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian redaksi yang kedua, ayat yang memerintahkan kita taat kepada Rasul, redaksinya berupa pujian dan pahala bagi yang mentaati Rasul. Contoh dalam surat Ali Imran tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini bisa masuk ke 2 kategori. Ada perintah, ada pula pahala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni. Ini kata perintah, masuk kategori apa? Yang pertama bentuknya perintah. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Ini redaksinya apa? Pahala bagi yang mengikuti, mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ayat yang lain, surat An-Nisa juga ayat ke-13 atau 14, coba lihat ya yang bawa mushaf. Kadang nomornya kita ada yang keliru. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar.
Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Bentuknya pahala bagi yang mentaati Rasul. Maknanya kewajiban kita mentaati Ar-Rasul. Betul, ayat ke berapa? 13 atau 14? 13 ya. Jazakumullah khairan. Ini contohnya saja ya. Tadi kata Imam Ahmad ada 33. Kalau kita sebutkan sampai zuhur ini. Cuma nyebut ayat aja. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian redaksi yang ketiga, bentuknya ancaman dan sanksi bagi yang memaksiati, menyimpang, menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh ayat lanjutannya tadi, An-Nisa 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dia ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula masih surat An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Ini ancaman, sanksi bagi yang menyelisihi Ar-Rasul. Maknanya kewajiban kita mengikuti ajaran Ar-Rasul dalam segala bidang, baik masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bagaimana berkeluarga, bagaimana bermuamalah dengan tetangga dan seterusnya. Ya, ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW, luar biasanya ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sampaikan pada poin-poin berikutnya. Kemudian poin berikutnya, wa muwalatu man walah. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara makna nasihat kepada Rasul, untuk Rasul berwala atau berloyalitas kepada yang loyalitas kepada Rasul. Ya, berloyalitas kepada orang-orang yang berloyalitas kepada Ar-Rasul. Demikian pula wa mu'adatu man ada, memusuhi yang memusuhi Rasul. Ini tolak ukur cinta dan benci. Ini barometer cinta dan benci kepada manusia. Rasul mengatakan, Ausaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Demikian pula di sini. Kalau orang itu di atas ajaran Rasul, di atas akidahnya Rasul, maka kewajiban kita mencintainya, loyalitas kepadanya. Ya. Sebaliknya, yang menyimpang dari ajaran Rasul, maka tidak boleh kita loyalitas kepadanya. Ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kemudian yang berikutnya, wa tauqiruhu, menghormati Rasul, ya, memuliakan Ar-Rasul.
Tapi tidak boleh berlebihan juga. Ya. Jangan sampai berlebihan sampai menuhankan Rasul. Ya. Menganggap Rasul bisa menyembuhkan penyakit, meyakini Rasul bisa menghilangkan kesusahan, bisa memenuhi kebutuhan, dan seterusnya. Ini berlebihan. Ya. Atau meyakini Rasul tahu yang gaib. Ini tidak benar. Memuji Rasul, menghormati Rasul sesuai dengan kedudukan beliau. Makanya dalam Islam dikatakan kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad manusia seperti kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan sesembahan. Beliau tidak boleh disembah, tidak boleh disejajarkan dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka sekali lagi harus kita tahu porsi yang sebenarnya. Ya. Dan ini yang Allah jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiruhu, menghormati Nabi, namun tidak boleh sampai berlebihan. Makanya Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hamba Allah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan utusan. Ini ada maknanya. Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan, agar kita ini pertengahan. Kita meyakini beliau hamba Allah agar kita nggak menuhankan Rasul. Kita mengatakan beliau utusan Allah agar kita menghormati beliau, mengikuti ajaran beliau. Ya. Jangan seperti al-maghdubi alaihim waladdallin, orang Yahudi dan Nasara. Kalau orang Yahudi melecehkan Nabi mereka, bahkan membunuh Nabi mereka. Orang Nasara menuhankan Nabi mereka. Islam pertengahan, siratal mustaqim. Itu yang kita ucapkan setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ini orang Yahudi melecehkan, memperolok, bahkan membunuh Nabi mereka. Orang Nasara menuhankan Nabi mereka. Islam pertengahan, meyakini Nabi itu manusia, bukan Tuhan, bukan sesembahan, tidak boleh disembah, tidak boleh disematkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Meskipun demikian, beliau utusan Allah yang wajib dihormati, yang wajib untuk dijaga kehormatan beliau, dan wajib diikuti ajaran beliau. Ini pertengahan al-Islam. Kemudian wa mahabbatuhu, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul wajib. Sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku dia cintai lebih dari kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada semua manusia. Ya. Rasul juga mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan kelezatan iman. Di antaranya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Cinta kepada Rasul wajib. Cuma tadi sama dengan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan apa? Ittiba, mengikuti ajaran Rasul, bukan malah menyelisih ajaran Ar-Rasul. Ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada ungkapan dari seorang penyair Arab yang sangat indah sekali tentang masalah ini. Penyair tersebut mengatakan, taksir rasulah wa anta tudhir hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, tapi engkau mengaku cinta kepada Rasul, gembar-gembor cinta Rasul. Ini istilahnya nggak connect, ya. Engkau menyimpang, engkau menyelisih Rasul, tapi ngaku-ngaku cinta kepada Rasul, nggak nyambung, nggak connect. Ya. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu betul-betul benar dari lubuk hatimu, engkau akan mentaati Rasul. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti mentaati orang yang dia cintai. Jadi sekedar mengatakan cinta kepada Rasul tidak cukup. Harus ada bukti yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya masalah salat misalnya. Sudahkah salat kita sama dengan salatnya Rasul? Karena Rasul yang memerintahkan demikian, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Belajar bagaimana sifat salat Nabi, bagaimana ajaran Nabi dalam masalah salat misalnya. Ini salah satu bukti kita cinta kepada Ar-Rasul. Demikian pula wa mahabbatu ali baitihi. Di antara makna menasihati Rasul adalah mencintai keluarga Rasul. Rasul pernah mengatakan, udzakirukum ahla baiti. Aku ingatkan kalian tentang kedudukan keluargaku. Akan tetapi dengan syarat mereka yang beriman, mereka yang juga ittiba kepada ajaran Ar-Rasul. Ya, kalau yang kafir seperti Abu Lahab misalnya, wajib dicintai? Tidak, malah sebaliknya wajib dibenci. Karena Allah mencela Abu Lahab meskipun pamannya Ar-Rasul. Jadi yang beriman dan bertakwa yang wajib untuk dicintai. Kalau ada yang beriman bertakwa plus keluarganya Nabi, ya nilai kecintaan itu lebih banyak lagi. Namun kalau keluarga Nabi namun tidak beriman, tidak bertakwa, atau beriman tapi tidak bertakwa, juga sama saja, nggak ada artinya. Karena Rasul mengatakan, man batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Orang yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Bahkan Rasul mengatakan kepada putri beliau Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la uni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta dunia yang engkau sukai, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Nggak ada alasan, oh darah biru, darah pink, ada. Ukuran dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Namun kalau ada dari keturunan Nabi yang tadi beriman, bertakwa, ittiba'us sunnah, itu nilainya ya tambah-tambah kecintaan kita kepadanya. Kemudian wa ta'zimuhu wa ta'zimu sunnatihi. Di antara makna nasihat kepada Rasulnya, mengagungkan beliau dan mengagungkan sunnah Rasul. Ini yang kita isyaratkan tadi. Kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat luar biasa takzimnya kepada Rasul dan kepada sunnah Rasul. Bukan hanya kepada
pribadinya Rasul saja, namun mereka ta'zimnya mengagungkan, memuliakan kepada sunnahnya Rasul. Ya. Contoh, ada kisah yang sangat luar biasa. Ada salah satu orang masih bujangan, jomblo waktu itu. Kata Rasul, kenapa engkau nggak menikah? Orang itu menjawab, masih belum minat. Suatu saat lagi Rasul bertemu, ditanya lagi, kenapa nggak menikah? Jawabannya sama. Sampai terakhir dia pasrah, terserah engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau engkau menikah datangi keluarga fulan, sampaikan aku utusan Rasul mau menikahi ya putrinya. Sang jomblo tadi datang kepada keluarga yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Ketika disampaikan pesan Rasul, langsung dinikahkan oleh apa? Keluarga sang perempuan tersebut. Ini bagaimana takzimnya para sahabat Rasulullah SAW dahulu. Nggak tanya dulu orang tuanya kerjaan apa. Ini takzimnya mereka kepada apa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Intinya sekali lagi, para sahabat luar biasa. Bahkan ada kisah juga, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Rasul khutbah, Rasul mengatakan ijlisu, duduklah. Padahal ucapan itu nggak ditujukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Cuma karena mereka takzimnya kepada sunnah Rasul, kepada sabda Rasul, beliau masih ada di luar, langsung duduk. Ya. Padahal itu sebetulnya bukan untuk beliau. Namun ini takzimnya mereka kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ada kisah lagi, kalau nggak salah Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengutus budaknya atau pegawainya untuk mencari penjual kuda. Didatangkanlah penjual kuda dengan kudanya. Ketika ditanya berapa harganya, kalau kita pakai kurs rupiah lah, 10 juta kata sang penjual. Kata Jarir bin Abdullah Bajali, apa enggak kemurahan, ana beli 20 juta. Ada enggak seperti itu sekarang? Kata sang penjual, oh silakan. Kata Jarir bin Abdullah Bajali, kelihatannya masih kurang ini, ana beli 30 juta. Sampai mungkin 50 juta. Ya mungkin hampir 5 kali lipat. Ketika ditanya kenapa kok malah ditawar apa? Lebih mahal. Ini karena aku mendengar sabda Rasul SAW. Ya. Tentang apa? Wajibnya istilahnya wafa. Betul-betul amanah terhadap perniagaan tersebut. Ya. Ini sekali lagi para sahabat Rasulullah SAW takzimnya kepada sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam kisah ya sahabat-sahabat secara umum, bagaimana ketika turun ayat larangan khamr, mereka tidak berpikir panjang, langsung dibuang bejana-bejana khamr, minuman keras mereka. Sami'na wa ta'na kepada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan sahabiyat, para sahabat perempuan. Ketika turun ayat tentang wajibnya berjilbab, langsung mereka merobek korden mereka untuk dijadikan jilbab mereka. Ini para as-sahaba was-sahabiyat. Wa ihya'uha ba'da mautiyah, ba'da mautihi. Poin yang berikutnya, menghidupkan sunnah Rasul setelah meninggalnya Rasul. Dan di antara ciri firqatun najiyah, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, yuhyuna sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah al firqatun najiyah, di antara manhaj mereka, ciri khas mereka, senantiasa menghidupkan ajaran Rasulullah alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang mustahab. Ya, salah satu contoh, kalau khutbah Jumat, pengajian, Rasul senantiasa memulai dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu, seperti yang tercantum dalam Sahih Muslim.
Ya, dalam kitab masalah Jumat dicantumkan di situ bagaimana muqaddimah pembukaan khutbah Jumatnya Rasul. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menghidupkan kembali khutbatul hajah yang Rasul telah ajarkan tersebut. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ini diantara makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi di sini di antara cara menghidupkan sunnah Rasul setelah meninggalnya Rasul bil bahthi anha, dengan menelitinya, wa tafaqquhi fiha, dan mempelajarinya, wa dzabbi anha, serta membelanya. Ya. Ini di antara kiat menghidupkan sunnah Rasul dengan mempelajari. Jangan istilahnya koar-koar menghidupkan sunnah namun nggak pernah belajar sunnah Rasul, nggak pernah belajar hadis Rasul. Ya, di sana ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nasruha wa du'a ilaiha, di antara kiat menghidupkan sunnah Rasul menyebarkan sunnah Rasul. Ya, semampu kita. Ya, di antaranya zikir-zikir yang Rasul telah ajarkan. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan zikir yang Rasul ajarkan. Kita sebarkan, kita sampaikan kepada umat. Ini di antara ihya'us sunnah. Demikian pula wa takhluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasul kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Ya, Rasul mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak mengasihi yang lebih kecil darinya. Rasul SAW mengatakan, "Man tawadhu lillah rafa'ahullah." Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan poin berikutnya berkaitan dengan nasihat untuk kitabullah. Di antara makna nasihat untuk kitabullah Al-Quran yaitu qiraatuhu, membacanya. Rasul SAW mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi yang mau berpegang teguh dengannya. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Jangan sampai hanya pada waktu bulan Ramadan saja membacanya. Kadang sebagian kita demikian, hanya Ramadan saja. Itu masih lebih baik daripada nggak sama sekali ya. Cuma ya ngunu yang ngunu neng, jangan kata orang Jawa. Ya. Artinya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Harus selalu apa? Dekat dengan kita. Ya. Rasul mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Entah belajar cara membacanya dan juga belajar tentang maknanya. Makanya di sini Imam Qurtubi mengatakan wa tafaqquh fi, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ini sempat kita bicara tadi dengan sebagian teman, hafal Al-Qur'an itu luar biasa istimewa. Tapi yang lebih istimewa lagi bagaimana paham isi Al-Quran. Ya. Karena apalah artinya orang itu hafal namun nggak paham isinya. Bagaimana dia akan mengamalkan isi Al-Quran kalau dia nggak paham? Ya. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran tidak tahu di situ ada ayat-ayat yang melarang kesyirikan. Dia
hafal Al-Quran tapi masih berbuat syirik. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran banyak larangan tentang kesyirikan dan lain sebagainya. Maka harus pemahaman yang paling penting daripada hafalan. Jangan sampai dibalik, hafalan yang paling dipentingkan, pemahaman belakangan. Ini keliru. Yang paling penting pemahaman. Hafalan itu juga bagus. Kalau bisa digabungkan dua-duanya, nurun ala nur. Kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fakihkan. Apa arti fakihkan? Pahamkan, bukan hafalkan. Paham ya? Jadi sekali lagi, ada sebagian orang yang keliru memahami hal seperti ini. Targetnya pokoknya harus hafal dan sampai mati hafal. Pemahaman nanti kalau sudah mati, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan apabila Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ya. Sekali lagi, bukan kita meremehkan masalah hafalan. Hafalan penting. Namun yang lebih penting dari itu pemahaman. Tentunya pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Sering kita sampaikan, antum kenal enggak siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Dia hafal Al-Quran, ahli baca Al-Quran. Tapi ketika pemikirannya sesat, nggak ada artinya hafalan Al-Quran, ahli Qurannya tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia salah memahami Al-Quran sampai membunuh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu di zaman Umar bin Khattab, dia sempat dijadikan istilahnya guru tahfidz Al-Quran atau guru untuk mengajar bacaan Al-Quran. Itu di zaman Umar bin Khattab. Namun di zaman Ali bin Abi Thalib, dia ikut kelompok Khawarij sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya ini pentingnya pemahaman, tentunya pemahaman yang benar, pemahaman para salafu as-saleh. Bahkan sering juga kita ceritakan, salah satu gembong teroris di negeri kita ini hafal Al-Quran, hafid luar biasa. Ini sekali lagi kita nggak mengeneralisir, nggak gebiauyah kata orang Jawa, nggak meratakan semuanya demikian, tidak. Cuma sekali lagi ini kaidah yang harus kita pahami. Hafalan itu penting, namun yang lebih penting dari itu pemahaman yang benar tentang yang dihafalkan tadi. Entah hadis, entah itu ayat. Ya. Sekali lagi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian wadzabu anhu. Di antara makna nasihat untuk kita membela Al-Quran. Contohnya tadi, ketika ada orang yang mencela Al-Quran, mengatakan Al-Quran mencela-menceli, wajib untuk dibantah. Wajib kita membela Al-Quran. Ini wadzab'an, termasuk makna nasihat untuk kitabillah. Kalau ada yang mentahrif, menyelewengkan ayat Al-Quran, harus dibantah. Makanya Rasul bersabda, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang ciri mereka menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, jalan orang-orang yang di atas kebatilan, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Kalau ada orang-orang yang jahil namun lancang mentafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, wajib dibantah sesuai dengan kemampuan tentunya. Ini bentuk kita
membela Al-Qur'anu Al-Karim, ya. Kemudian wa ta'limuhu, mengajarkannya. Sudah kita sampaikan tadi, Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, namun dengan pemahaman yang benar. Jangan mengajarkan asal-asalan, nggak paham tafsir Al-Qur'an, nggak paham usul tafsir, namun pura-pura paham sehingga dhallu wa adallu, berbahaya. Dan Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan? Dia menyeru kalian untuk berbuat kekejian dan kejelekan, dan untuk berkata tentang agama Allah, tentang Al-Quran, tentang Allah tanpa ilmu. Ini langkah-langkah setan, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu tanpa ilmu. Ini termasuk jeratan asyaiton, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya wa ikramuhu, menghormati Al-Quran. Contoh ya, sekarang ini kan ada orang-orang yang memang semangat mensiarkan Islam, mensiarkan Al-Quran. Istilahnya apa? Bunyi kalau ditelepon apa namanya itu? Suaranya muncul ayat Al-Quran, kan ada seperti itu kan? Antum bisa bayangkan kalau ditelepon pas waktu di toilet gimana? Ya? Ini bukan menghormati lagi. Memang niatnya begitu, cuma ketika salah caranya, fatal akibatnya. Ya. Jadi sekali lagi harus juga tahu kita. Atau suara azan juga, ya. Baru masuk toilet suara azan keluar. Naudzubillah min dzalik. Mana ikram antum kepada kalamullah atau kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi niat baik harus dengan cara yang baik. Nah. Kemudian wa takhalluqu bihi. Berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Artinya melaksanakan akhlak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ini juga sama dengan tadi, mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pindah kepada poin nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, tarkul khuruji alaihim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, meninggalkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, atau tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam Sahih atau dalam Syarah Sahih Muslim, ajma'a ahlu sunnah ala annal imam layan azil bil fisq. Ahlu sunnah sepakat bahwa pemimpin yang dolim tidak boleh dikudeta, tidak boleh dilengserkan. Ini ijma, ya. Dan ini pula yang Rasul telah sabdakan. Rasul mengatakan wa'al, atau dari hadis Ubadah bin Samit, wa'alla nunazi'al amro ahlahu. Kita dilarang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut. Artinya kalau masih muslim meskipun fasik, maka tetap dibaiat, tetap didengar dan ditaati, dan tidak boleh dikudeta. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pada waktu itu, kalau istilah sekarang ini kata orang-orang, mengalami kriminalisasi ulama. Di zaman Imam Ahmad ada 3 khulafa yang memenjarakan beliau karena beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Karena memang akidah yang benar, akidah Ahlussunnah mengatakan
Al-Quran kalamullah. Zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, beliau dipenjara, bahkan pernah dicambuk sampai beliau pingsan. Ketika ada sebagian orang datang kepada beliau, istilahnya minta fatwa, bolehkah kita berontak? Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari kemungkaran pemimpin dalam hati kalian. Wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan mencabut ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wala tasyukku asal muslimin. Jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'dima'im. Dan jangan menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Fa'inal amra qarib. Karena pertolongan Allah itu dekat. Ini akidah Imam Ahmad rahimahullah, melarang kudeta terhadap pemimpin yang masih muslim bagaimanapun kezalimannya. Dan ini termaktub dalam semua rata-rata kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam kitab Akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslim meskipun mereka zalim, curang dan seterusnya. Wala nad'u alaihim. Kita tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nanzi'u yadan min ta'atin. Kita enggak boleh mencabut ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa nara ta'atahum min ta'atil azza wa jalla fardhah. Dan kita berpendapat mentaati mereka bagian dari taat kepada Allah yang hukumnya wajib. Wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afa. Kata Imam Tahawi, kita doakan pemimpin dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, tidak. Atau bahkan mengkudeta, naudzubillahi min dzalik. Ini jauh dari akidah as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara makna menasihati pemimpin kaum muslimin meninggalkan khuruj, kudeta terhadap mereka. Kemudian wa irsyaduhum ilal haqqi wa tanbihuhum fima aghfaluhu min umuril muslimin, yaitu menasehati mereka, mengingatkan mereka jika mereka lalai dari melaksanakan hak-hak kaum muslimin. Pemimpin bukan malaikat. Mereka bisa keliru, mereka bisa salah. Cuma bagaimana cara kita menasehatinya, ini yang harus dipahami. Ya. Kata para ulama, dari hadis ini kita tahu Rasul membedakan antara nasihat kepada rakyat secara umum dengan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan disamakan. Mereka punya kedudukan di hadapan Allah. Ya, makanya dalam hadis Rasul mengatakan, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan sultan Allah, pemimpin kaum muslimin, dikatakan oleh Rasul sultan Allah. Terjemahnya pemimpin Allah, dalam artian di sini seperti Baitullah, rumah Allah, untuk memuliakan pemimpin. Ya. Agar apa? Pemimpin dimuliakan oleh rakyatnya, tidak boleh dilecehkan. Kata Rasul, barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Ya. Maka nasihat kepada pemimpin kaum muslimin sesuai dengan hadis ini beda dengan amatil muslimin. Ya. Seperti dalam ucapan misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan innar rajula idza adharal munkarat alaniyatan wajabal ingkar alaniyatan. Apabila seseorang menampakkan kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangannya secara terang-terangan, maka wajib diingkari terang-terangan. Ini untuk kebanyakan kaum muslimin, tapi untuk pemimpin beda. Kok bisa beda? Karena dalilnya beda, dalilnya khusus. Makanya kalau antum punya kitab As-Sunnah karangan Imam Ibnu Abi Asim, kitab akidah, cuma isinya riwayat-riwayat,
Imam Ibn Abi Asim setelah membawakan bab nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dibawakan hadis tadi ad-dinu nasiha, kemudian beliau lanjutkan dengan bab berikutnya, bab bagaimana menasihati pemimpin. Gak sembarangan, ada aturan mainnya. Kemudian Imam Ibn Abi Asim menyebutkan hadis dari sahabat Rasul Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Beliau Rasul SAW bersabda, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, maka jangan di hadapan umum. Ini beda dengan kaidah tadi, yang kalau menampakkan kemungkaran secara terang-terangan boleh diingkari secara terang-terangan. Kalau pemimpin beda, Rasul yang membedakan, Rasul yang mengaturnya. Kalau ada yang mau menasihati pemimpin, jangan di hadapan umum, jangan di medsos, jangan di mimbar bebas. Walakin ya'khud biyadih, ambil tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima itu yang diharapkan. Wa illa qad kana ladhi addalih, jika enggak diterima sudah gugur kewajiban menyampaikan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Usama bin Zaid, ketika ditanya kenapa engkau tidak menasihati Utsman ketika waktu fitnah itu, apa kata Usama bin Zaid? Apakah kalau aku menasihatinya harus di hadapan kalian, harus aku sampaikan kepada kalian? Sudah aku nasihati antara aku dengan beliau saja, aku nggak mau membuka pintu kejelekan. Dan Abdullah bin Abbas juga mengatakan, jika engkau mau menasihati pemimpin, fa fima bainaka wa bainahu, maka antara dia dengan dirimu saja, empat mata. Ini para sahabat memahami hal tersebut, dan ini yang juga sampai detik ini dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Contoh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah berkata, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad, bukan termasuk manhaj salaf menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin. Wa dzikru dzalika fil manabir, atau alal manabir, atau menyebutkan aibnya di atas mimbar-mimbar kajian, mimbar-mimbar pidato dan seterusnya. Nah, sekali lagi, kalau mau ikut manhaj salaf, menasihati pemimpin dengan rahasia dan dengan lemah lembut, sebagaimana kata para ulama, Nabi Musa, Nabi Harun, Allah perintahkan menasihati Fir'aun, pemimpin yang kafir, dengan ucapan yang lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang layyinan, yang lemah lembut. Ini pemimpin kafir, Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasihatinya dengan lemah lembut, apalagi pemimpin muslim. Jadi sekali lagi, ada aturan mainnya semua dari Rasulullah SAW. Jangan menyimpang darinya. Kemudian yang berikutnya, waluzumu ta'atihim, mentaati pemimpin kaum muslimin. Ayat dan hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali. Ya, hadisnya banyak sekali tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau antum mau silakan lihat, kalau punya kitab Sahih Bukhari ada kitab Al-Ahkam. Dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah, Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Rasul mengatakan, usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Itu dalam hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian Rasul mengatakan,
sayakunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti ajaran. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak berhukum dengan hukum Rasulnya. Pemimpin yang dolim, yang kejam. Kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Apa yang aku perbuat ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin tersebut? Apakah boleh dicaci maki? Apakah boleh dikudeta? Apa kata Rasul? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma wa ati. Engkau dengar dan taati. Maka nggak ada alasan, wah itu kan pemimpin dolim, ngapain taat? Ya, ini tidak benar. Rasul membantahnya. Rasul katakan yang penting tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kata Rasulullah SAW, wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang enggak dia sukai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Itu batasan sudah. Kalau diperintah maksiat tidak ada sama ta'ah. Selama enggak maksiat wajib ditaati. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan al-amrul jaiz idza amra bihil imam sara wajibah. Sesuatu yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya bisa berubah menjadi wajib wala mahallat mukhalafatuhu, dan tidak boleh menyelisihinya. Ya. Jadi sekali lagi, perintah yang wajib itu bukan hanya berkaitan dengan yang ada, istilahnya aqimus shalah dan seterusnya, tapi juga asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin maka hukumnya wajib. Contoh, dan ini dicontohkan oleh para ulama, misalnya dalam sebuah kitab atau kutub kecil karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili atau Syekh Dr. Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili, judulnya Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam. Beliau menyatakan seperti tadi kaidahnya, kalau pemimpin menyuruh, mewajibkan sesuatu yang asalnya mubah, hukumnya bisa menjadi wajib. Contoh masalah peraturan lalu lintas, ada nggak dalam Al-Quran berhentilah di lampu merah? Ada nggak? Karena ada kan syubhat seperti itu. Mana ada dalilnya dalam Al-Quran? Ya. Sebetulnya kalau orang itu mau berpikir yang lebih jernih lagi, ada dalilnya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Selama perintah itu enggak bermaksiat, wajib ditaati. Ya. Ini kata para ahli ulama. Ya, kalau kita jelaskan banyak lagi syubhat tentang masalah ini. Ya mungkin sekedar informasi saja, hari Selasa besok saya di Surabaya itu ada kajian offline dan juga online, itu membahas khusus membantah syubhat-syubhat tentang masalah ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin biidznillah taala. Ya, kalau mau panjangnya nanti. Intinya sekali lagi, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama enggak bermaksiat kepada Allah perintahnya tersebut. Wal qiyam biwajibi haqqihim, kemudian melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ini termasuk taat kepada pemimpin. Kemudian pembahasan yang terakhir, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Yang pertama, maknanya tarku mu'adadatihim, tidak memusuhi mereka,
selama mereka di atas iman dan takwa. Ya. Kalau mereka berbuat syirik, mereka berbuat kebid'ahan atau kemaksiatan, harus ada al-bara, berlepas diri dari perbuatan mereka tersebut. Kemudian yang kedua, irsyaduhum, memberikan nasihat, mengarahkan mereka kepada kebenaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini kewajiban setiap muslim atas muslim yang lainnya. Nasihat menasehati, kalau keliru diberitahu. Ya. Cuma sekarang ini kalau diberitahu malah dicap apa? Banyak sekali cap-cap sekarang ini. Ya, dilarang berbuat syirik, dituduh radikal. Ya, disuruh untuk bertauhid, ittiba'us sunnah, dikatakan ekstrim dan sebagainya, terlalu keras. Ya. Kalau nggak keras, nggak dengar antum suara anak kan? Iya. Kemudian wa hubbus salihin. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang saleh. Ini sama dengan pembahasan tadi, al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Wa du'a li jami'ihim, mendoakan kaum muslimin. Wa iradatil khairi li kafatihim, serta menginginkan kebaikan bagi semua kaum muslimin. Ya, ketika kita menyampaikan awas ini syirik, awas ini bid'ah, awas ini maksiat, sebetulnya ini demi kebaikan kaum muslimin. Ya. Kalau urusan dunia saja, misalnya ya, kan banjir kan banyak. Misalnya kita ada orang naik sepeda motor, kita tahu daerah tersebut ada lubang yang besar. Mas, jangan lewat situ. Pasti dia apa? Berterima kasih. Kalau dia masih akalnya apa? Sehat. Ditunjukkan jangan sampai ya masuk ke lubang yang bisa mencelakakan dirinya. Ini dalam urusan dunia. Orang berterima kasih kalau dia apa? Peringatkan dari bahaya. Ini lebih berbahaya lagi. Awas syirik, awas bid'ah. Dan itu kita lakukan mengikuti ajaran Rasul. Allah dan Rasul mentahdir dari kesyirikan, kebid'ahan ataupun yang menyimpang. Namun anehnya apa? Justru kita Allah. Namun inilah sunatullah, harus sabar dan tetap istiqamah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq, di atas tauhid dan sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri atau tutup, mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua di Ahad pagi menjelang siang ini. Ada 5 pertanyaan melalui kontak center Ustaz, yang 2 sesuai dengan tema, yang 3 di luar tema. Mungkin akan saya bacakan yang masuk dalam tema dulu. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat kita untuk meneladani Rasulullah SAW dengan keterbatasan kita sebagai seorang istri, wanita yang sering putus apalagi kondisi setelah haid atau menstruasi, dan gimana cara beramal dalam kehidupan sehari-hari agar nanti bisa mendapatkan atau meminum di telaga Rasulullah. Jazakallahu khairan yang merasa. Ya, khusus bagi kaum muslimat, bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW? Ia harus pertama belajar bagaimana sunnah-sunnah Rasul, khusus bagi kaum wanita. Hukum-hukum syariat-syariat khusus bagi kaum wanita, terutama sebagai seorang istri. Ya. Misalnya dia nggak bisa sholat karena datang haid, masih banyak kewajibannya, masih banyak ladang pahala. Di antaranya, ya, menjalankan tugasnya sebagai istri, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, dan sebagainya. Mentaati suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang mana Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha
wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli al-jannah min abwabiha syi'ti. Atau kama qala Rasul sallallahu. Rasul mengatakan apabila seorang perempuan, seorang istri salat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Banyak Mas ya. Demikian pula ketika datang haid masih banyak zikir. Zikir pagi dan petang nggak dilarang. Masih banyak cara untuk belajar ilmu agama, membuka buku-buku agama, membaca, termasuk ibadah. Yang penting harus istiqamah. Yang penting kata Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, atau ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasul, sebaik-baik amal perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mencintai Rasul dan keluarga Rasul juga termasuk mencintai orang-orang yang menyebut dirinya keturunan Rasul pada saat ini, seperti Habib-Habib yang ada tetapi berbeda manhajnya? Iya, sudah kita jelaskan tadi, sebetulnya kaidah kita dalam cinta mencintai ukurannya tauhid was sunnah. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, siapa yang bertauhid, yang ittiba'u sunnah, itu yang kita cintai. Kalau sudah tolak ukurnya itu sudah nggak ada, apa yang mau dicintai? Ya, jangankan sekali lagi yang sudah jauh dari Rasul, putri beliau tadi, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Nggak ada artinya tali kekerabatan dengan Rasul kalau menyimpang dari ajaran Rasul. Maka tolak ukurnya tadi, kalau orang itu ittiba kepada sunnah Rasul, kepada ajaran Rasul, bertauhid kepada Allah, maka kita cintai. Kalau ditambah dengan dia punya garis keturunan dengan Rasul, maka tadi kebaikan di atas kebaikan, cinta kita lebih daripada yang lainnya. Contoh misalnya ada 2 orang, yang satu dari Ahlul Bait, yang satu tidak. Dua-duanya sama bertauhid, sama-sama ittiba sunnah, maka yang keturunan Ahlul Bait lebih kita cintai daripada yang selainnya tadi. Namun sekali lagi tolak ukurnya yang pertama iman dan takwa. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini di luar tema sedikit. Izin bertanya, kajian ini Ustaz, bagaimana fenomena kajian Ustaz bermanhaj salaf, namun tema kajiannya berupa tematik dengan judul mengikuti tren di kalangan orang umum. Misal judul kajian jatuh bego, mau pergi, nggak gitu besi, dan lain-lain. Apakah ada contoh dari salaf terdahulu akan hal ini mengikuti perkembangan zaman? Syukran Ustaz. Wallahu a'lam. Sekarang ini memang dakwah salafiyah secara kuantitas itu luar biasa, tapi secara kualitas banyak yang menurun. Bahkan kalau bisa kita katakan ada krisis akidah dan manhaj dalam diri orang-orang yang mengaku ahlus sunnah atau panitia-panitia kajian sunnah atau yang mengaku as-sunnah. Kalau kita berbicara tentang awal-awal perkembangan dakwah salafiyah tahun 90-an, itu tema-tema kajiannya banyak tentang masalah akidah manhaj. Itu yang viral, itu yang ngetren. Tidak macam-macam. Judulnya usul sunnah, judulnya asul sunnah wa i'tiqaduddin. Dulu kita mengalami hal itu di Surabaya yang dibimbing oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala. Itu saja. Dan itulah prinsip dakwah salafiyah, akidah yang paling utama. Enggak mengikuti arus masyarakat. Ikuti metode dakwah
ala ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Aku ingin bertanya, bagaimana menyikapi fitnah radikal terhadap dakwah salafiyah? Mohon sedikit dijelaskan bagaimana manhaj salaf berinteraksi dengan pemerintah. Yang pertama kita katakan dalam dakwah pasti ada onak dan duri, ada ujian dan cobaan. Kewajiban kita tadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa kita awal kali diajari ilmu amal dakwah dan apa? Sabar. Apalagi berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabar. Itu tugas kita. Tapi bersabar sini dengan tetap istiqamah. Jangan mundur ke belakang. Tetap ya berpegang erat dengan akidah manhaj salaf. Adapun ujian-ujian itu kita yakini semakin menambah pahala bagi kita. Sebagaimana ujian-ujian dalam urusan dunia. Yang penting tadi istiqamah. Jangan mundur ke belakang. Adapun tadi khusus berkaitan dengan kebijakan pemimpin dan seterusnya, kalau ada yang enggak disukai, kewajiban kita bersabar. Jangan sampai mencaci maki, jangan sampai mengkritik di medsos dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, di akhir zaman kelak ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Apa maksud dari syariat Nabi Muhammad yang akan diterapkan dan diamalkan oleh Nabi Isa? Iya, di antara yaktul khinziro, beliau akan menyembelih babi. Dalam artian dilarang untuk dimakan, dihabisi oleh beliau. Wayak sirus salib, dan beliau akan menghancurkan as-salib dan seterusnya. Artinya beliau tidak membawa ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang akan saya rangkum Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Kalau tadi dikatakan menasihati pemimpin, di pertanyaan di sini adalah bagaimana menasihati orang tua atau teman atau kawan-kawan yang sudah bermanhaj salaf tetapi masih mendengarkan kajian di luar manhaj salaf. Juga bagaimana cara menasihati orang tua dan teman gitu. Iya, caranya kita sampaikan hujah-hujah. Kalau mereka kebiasa dengan hujah-hujah, kita sampaikan hujah larangan Allah dari duduk dengan orang-orang yang sesat menyesatkan. Contoh, nanti dilihat ayatnya surat An-Nisa atau Al-An'am ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Kata ulama tafsir, kata ulama salaf tentang ayat ini melarang duduk dari ayat ini melarang kita dari duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah atau yang menyimpang akidahnya. Ya, kita sampaikan ini salah satu perintah Allah untuk apa? Menjauh dari majelis-majelis yang di situ akan diperoleh ayat Allah. Bagaimana cara memperoleh ayat Allah? Ditakwil-takwilkan, ditafsirkan seenak sendiri. Ya, maka kita sampaikan hujah itu kepada orang yang dekat dengan kita yang masih istilahnya bermajelis dengan ahlul bidah atau yang menyimpang akidahnya. Semampu mungkin, semaksimal mungkin, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sudah paham semua. Iya. Terima kasih.
Ustaz. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.